Janda itu dipandang sebelah mata. Janda itu kalau di lingkungan, ih janda, ih itu janda ini. Itu loh yang sangat miris ya. Tapi orang itu nggak mikir siapa sih yang mau jadi janda. Hari ini kita ada acara Car Free Day bersama calon anggota PP LIPI DKI Jakarta. Nah, kita itu sebenarnya pasca untuk pelatihan ya. Minggu ini kita akan, insya Allah kalau nggak ada halangan, kita di tanggal 7 atau tanggal 8 kita akan mengadakan dilantik dari Ibu Ketua Umum Indah Suradharma Ali dan memperingati Hari HIV kan tanggal 1 kalau nggak salah jatuhnya ya kan. Karena kita udah apa ya, kita bagi-bagi bunga deh gitu loh. Car Free Day hari ini hari Minggu tanggal 3 ini tuh sangat organisasi yang sangat berkarakter ya, karena di dalamnya itu perhimpunan perempuan lintas profesi. Jadi kita sudah di beberapa ada di seluruh Indonesia. Kita diketua umumin oleh Ibu Indah Suradharma Ali. Dan ini Devi dikasih mandat, tadinya Devi itu di pengurus DPP, karena namanya kita berorganisasi itu di mana kita dibutuhkan, ditempatkan di mana dari pusat, balik ke DKI dong, udah terbentuk dan pergantian ketua DKI, jadi ditugasin nama ketua umum untuk pegang untuk DKI. Akhirnya ya udah minggu ini insya Allah kita kalau nggak ada halangan kita akan dilantik sama ketua umum. Visi misi kita itu yang pasti yang Devi pilih itu anggotanya yang harus bisa bersinergi, yang punya visi misi yang sama, dan ini tuh tentang perempuan ya gitu loh. Tergeraklah ya, ketika Devi melihat ini sebenarnya penawaran yang udah cukup lama dari ketua umum, dari mungkin 2 tahun yang lalu, tapi Devi orang yang sangat konsisten lah. Ketika Devi memegang mandat itu pasti harus serius gitu loh, dan harus benar-benar bekerja gitu, nggak bisa yang cuman menerima mandat, dilantik terus udah gitu lah. Nah, Devi itu orang yang punya tanggung jawab. Ketika Devi dikasih tanggung jawab dikasih tanggung jawab itu pasti Devi itu orang yang fokus. Nah, ketika 2 tahun yang lalu Devi diminta itu emang Devi belum yain gitu loh, dan akhir-akhir kesini sebenarnya tuh kayak berludah tapi dijilat kembali. Karena apa? Sudah nggak mau berpolitik, sudah nggak mau berorganisasi, sudah menyatakan dalam 1 tahun ini Devi itu udah bilang Devi udah nggak mau berpolitik, Devi udah nggak mau berorganisasi. Jadi ternyata emang karena emang udah darahnya organisasi, udah berdarahnya emang politik, semakin mau berhenti semakin banyak orang membutuhkan gitu loh. Jadi ya udah akhirnya tadinya cuma mau mikirin diri dulu lah gitu loh. Selama ini banyak ngurusin organisasi, berpolitik, sampai badan sendiri pun nggak diurus gitu loh. Maksudnya pekerjaan yang pribadi akhirnya terbengkalai. Tapi tetap di dalam 2 tahun ini Devi berhenti berpolitik, akhirnya bisnisnya berjalan, udah bisa dihandle sama staff-staff. Akhirnya dapat penawaran ini karena Devi tuh sebenarnya ada terenyuh lah soal ini kan perempuan ya. Ini tuh organisasi perempuan yang kita itu memperbudayakan perempuan di sini, dan perempuan dan anak. Jadi ada soal Devi, mungkin pengalaman pribadi juga. Devi melihat yang akan Devi angkat itu tentang sosok perempuan janda. Nah, banyak sekali masyarakat bukan banyak ya, mungkin 99% masyarakat di Indonesia ini menilai seorang janda itu hal yang negatif. Janda itu dipandang sebelah mata.
Janda itu kalau kalau di lingkungan janda, itu janda ya. Nah. Itu loh yang sangat miris ya, tapi orang itu nggak mikir siapa sih yang mau jadi janda gitu loh. Nggak ada orang yang bercita-cita atau menginginkan menjadi janda. Banyak sekali berbeda-beda porsi nih. Mereka itu janda itu karena apa? Karena ekonomi atau KDRT, suaminya nikah lagi atau apa, itu sakit banget. Jadi versi itu berbeda. Devi pribadi pun ada versi yang berbeda gitu loh. Jadi jangan gini, kalau mereka punya potensi, kalau mereka punya apa ya, yang bisa mereka jual atau koneksi atau mereka jual, kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa, gimana? Mereka nyuci, mereka ngegojek, mereka banyak hal lah yang buat mereka tuh berjuang untuk menghidupin anaknya gitu loh. Oke, kalau janda yang memang mapan atau dia punya potensi atau emang mereka punya usaha, yang punya aja nggak segampang itu mentalnya untuk menerima sebagai janda gitu loh. Ya contoh lah yang contoh yang ngomong sendiri gitu ya. Jadi intinya berat gitu loh, perjuangan mental. Kalau orang yang punya pekerjaan, punya apa, oke. Yang tidak punya, dia nggak punya apa, akhirnya mereka terjerumus lah dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi akan Devi mengajak teman-teman itu untuk membuat pelatihan. Ada yang punya toko bunga, ayo kita bikin merangkai bunga supaya kita panggil janda-janda itu, kita kasih wadahnya, dia latih menjadi merangkai bunga. Akhirnya mereka bisa, ya udah kita taruh di mana dia bekerja, mereka dapat uang gitu loh. Jadi apalagi ya, banyak hal lah di dalam PPLIPI ini ada konvensi. Jadi janda-janda ini kita panggil, mereka belajar menjahit dan itu membuka lapangan kerja buat mereka, dan kita kasih wadahnya di mana. Karena semua nih di dalam ini pengusaha semua. Pengusaha macam-macam, ada yang catering, ada apa. Kita belajar mereka tuh masak, mereka bisa bekerja sama kita. Banyak sekali janda di Jawa Barat, di Palembang, di mana Devi kumpulin jadi satu. Devi dengerin keluh kesah mereka seperti apa kayak gitu loh. Devi mengajak pemerintah ini sedikit, siapapun nanti 2024 nanti akan memimpin, Devi pengen banget bersinergi bersama pemerintah untuk mensejahterakan, memikirkan nasib-nasib janda-janda yang tidak tahu arahnya mau kemana kayak gitu. Jadi niat Devi itu seperti itu sih. Mungkin ini 2 tahun yang lalu Devi diminta, tapi baru kali ini Devi tuh ternyuh. Devi pengen banget janda-janda yang tidak tahu harus kayak apa dia untuk menghidupin anaknya. Jangankan di luar ya, di tempat di lingkungan Devi pun yang kerja sama Devi janda, anaknya 2 dia harus menghidupin, dan yang ngurusin mami Devi juga janda, 20 tahun menjanda, dan dia bisa ngulahin anaknya. Dia berjuang sampai kayak mana lah intinya. Itulah yang Devi kenapa harus ayo nantikan itu cepat. Devi pengen ngajak siapapun pemimpinnya yang akan menang, Devi pengen banget sama-sama gimana caranya kita itu sedikit memikirkan, bukan sedikit sih, pemerintah mengambil adil lah untuk nasib janda-janda yang ada di pelosok-pelosok segala macam itu. Dan nggak ada yang bercita-cita menjadi janda, dan itu berat sekali. Mental itu emang luar biasa. Devi juga pernah ngerasain segimana untuk diri Devi aja nggak segampang itu, apalagi orang janda-janda yang tidak tahu kayak mana caranya mau bekerja, nggak tahu. Mungkin kalau yang makanya banyak yang dia mengandalkan kecantikannya, akhirnya mereka terjerumus. Itulah mungkin siapa yang mau, nggak ada yang mau. Mereka itu kebutuhan yang mungkin terpaksa mereka ambil kayak gitu. Minta doanya aja, semoga PPLIPI DKI ini bisa bersinergi sama pemerintah, bukan janda aja, untuk kesejahteraan perempuan-perempuan di Indonesia.